Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqih Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, iya. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian, mau bunuh saya, mau merampas jiwa saya. Nah, bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopinho, sejarah penuh kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Al-Imam Abi Ja'far Al-Baqir pernah menyampaikan, "Insa az-zaman wa sa'a ahluhu fasu'uz zanni min husnil fitan." Yang artinya kira-kira, jika zaman dan aktor di dalamnya itu sudah tidak baik-baik saja, maka suudzon adalah langkah paling cerdas, langkah terbaik. Ini artinya tidak semua husnudzon itu baik, saudara-saudara. Tidak semuanya harus diselesaikan dengan husnudzon. Ada kalanya suudzon itu baik. Jika bagaimana jika zaman dan aktor di dalamnya sudah tidak baik-baik saja.
Kemudian apa korelasinya dalam konteks saat ini? Konteks klaim nasab oleh Bani Alwi, keturunan Ubaidillah yang mengaku bin Ahmad. Apa konteksnya? Begini saudara, sampai saat ini dalil tentang ketersambungan mereka dengan Sayyid Ahmad itu tidak terbukti. Bahkan dalil yang ada itu justru menolak keberadaan mereka sebagai zuriyah Ahmad bin Isa. Sampai saat ini tidak ada. Kalaupun ada itu apologi dan beberapa pemalsuan dalil dari beberapa pendukung mereka. Jadi dalil nol, betul-betul nol, tidak ada dalil. Nah kemudian karena tidak adanya dalil ini, maka beberapa orang, beberapa tokoh, beberapa kiai, ulama Nusantara itu berapologi dengan husnudzon. Kenapa harus husnudzon? Karena ini lebih selamat, lebih aman, lebih menenangkan. Padahal sudah jelas tadi kata Imam Abi Ja'far Al-Baqir, "Idza sa'a az-zaman wa sa'a ahluhu fasu'udz dzan min husnil fitan." Jadi jangan semuanya dipukul rata, semua kasus itu kemudian husnudzan. Kalau sudah zaman dan aktornya tidak mengindikasikan sesuatu yang baik, maka tidak bisa dipertahankan husnudzan itu. Harus suudzon. Kita lihat saja bagaimana aktor-aktor Ba'lawi. Jadi kalau enggak khurafat ya provokatif. Kalau enggak provokatif ya pemalsuan, kebohongan, penghinaan. Komplit, full komplit. Mulai dari khurafat, mulai dari gerakan-gerakan provokatif, mulai dari pemalsuan makam, pembelokan sejarah, dan penghinaan terhadap tokoh-tokoh ulama kiai yang notabene adalah Kiai Nahdlatul Ulama. Bahkan kepada muassis, bayangkan mereka berani menghina muassis. Seorang Faisal As-Segaf terang-terangan menghina sejarah NU sebagai sejarah kuping bau yang tidak ada dasarnya. Menuduh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh yang dibesar-besarkan oleh orang NU sebagai orang yang berjasa kepada negara. Maka menurut saya sudah tidak pantas husnudzan itu. Ditambah lagi dengan kalau kita buka kaidah fikih, ada satu kaidah yang mengatakan la ibratah bizzanni al-bayyinu khata'uhu. Praduga apapun itu, mau praduga baik, praduga buruk, husnudzan atau suudzan, itu tidak lagi bisa kita terapkan ketika nyata-nyata ada bukti bahwa itu salah. Terus mau apa lagi? Ini yang kemudian membawa kita pada satu kesimpulan, husnudzan ba'da dukhulil hujjati wad dalili haram. Jadi sangat mungkin husnudzan itu menjadi haram, menjadi tindakan yang haram, menjadi sikap yang haram dan berdosa jika sudah melihat fakta-fakta. Padahal bukti apa lagi?
bukti istintaj, bukti deduktif yang dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan melalui studi referensi yang dilakukan oleh beliau, mengumpulkan data-data sejak abad ketiga, keempat, kelima, itu justru membuktikan tidak ada bukti bahwa yang namanya Ubaidillah adalah putranya Ahmad bin Isa. Sampai saat ini tidak ada. Ditambah lagi bukti-bukti empiris yang bersifat istiqra'i, induktif. Beberapa tes DNA yang dilakukan oleh klan Ba'lawi itu sudah membuktikan bahwa mereka plagi. DNA mereka bukan DNA Nabi, jangankan DNA Nabi, DNA Nabi Ismail saja bukan, DNA Arab saja bukan. Jadi husnuzan apa lagi yang mau dipertahankan dalam kondisi seperti ini? Berbaik sangka apa lagi yang akan kita pertahankan jika kedua bukti sudah tidak bisa menjamin mereka keaslian mereka? Mungkin nanti ada yang bertanya, ini kan hanya persoalan percaya dan tidak percaya, ya. Tapi ini soal agama. Ini kan masalah nasab saja. Apakah harus percaya tidak percaya itu? Ya, ini masalah agama. Apalagi ini masalah nasab. Kalau masalah nasab ini berkaitan dengan nasab orang biasa, jangankan orang biasa, nasab raja-raja saja kita berbeda pendapat. Kita yakin walaupun tidak ada dalil, tidak ada masalah. Bahkan nasab wali songo saja silahkan, ada yang mengklaim, ada yang tidak mengklaim. Itu sah-sah saja. Ini nasabnya Nabi. Ini nasabnya orang nomor satu terbaik sealam raya, yang oleh Ibnu Hajar justru diinstruksikan, dianjurkan kita itu selalu cemburu terhadap nasab Nabi ini. Jangan sampai diakui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tanpa dalil, tanpa hak. Yang bagi kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun lihadan nasab syarif hatta la yantasibah lahu sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqih. Itu kan sangat jelas sekali. Seandainya ini nasabnya Trunojoyo, seandainya ini nasabnya Arya Wiraraja, seandainya ini nasabnya Raja Majapahit Brawijaya, seandainya ini nasabnya Ken Arok, seandainya ini nasabnya Wiro Sableng, Sinto Gendeng, dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Silahkan Anda intisab, silahkan habisi, itu tidak apa-apa. Ini nasabnya Nabi. Ini nasabnya Nabi. Ini berkaitan dengan keimanan, ini berkaitan dengan agama. Jadi jangan main-main, saudara. Lalu bagaimana dengan kiai-kiai? Ternyata saat ini ada yang seakan-akan tidak bergerak, tidak mendukung, tidak melarang. Tenang saudara-saudara, sesungguhnya para kiai, para tokoh ulama, yang mereka itu memiliki pengaruh besar di masyarakat santri yang luar biasa banyak, alumni yang begitu besar, itu mereka sebenarnya mendukung. Beberapa disampaikan kepada ketua PWI dan beberapa disampaikan kepada sekretaris PWI, tetapi by silent. Mereka meminta dukungan itu agar istilahnya dirahasiakan, jangan sampai dibuka. Kita dalam hal ini mengikuti instruksi anjuran beliau, untuk merahasiakan nama pesantren-pesantren besar. Jadi sesungguhnya para ulama
khususnya di Sumeneb dan di Madura ini sudah memberikan dukungan, sudah tidak percaya lagi bahwa Habib dari klan Balbi ini bukan keturunan Rasulullah. Beberapa dari mereka bahkan geram ketika menyaksikan bukti-bukti makam yang dihabibkan, makam yang dipalsukan namanya. Ini sebenarnya mereka geram, tetapi mereka mempertimbangkan banyak hal, bahwa mereka adalah tokoh masyarakat, masyarakat mereka tidak tunggal, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang awam, dan ada yang masih memegang konsep atau prinsip husnudzan. Itu yang membuat mereka itu membuat para kiai ini agak ragu mengambil sikap atau menyembunyikan diri sikap mereka, merahasiakan sikap mereka yang sesungguhnya sudah tidak ada sedikit pun tidak percaya sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Mohon maaf jika tidak berkenan, semata-mata ingin menyampaikan kebenaran, walaupun sekecil ini peran kami, walaupun kami itu dituduh sebagai orang yang suka membongkar makam. Mana ada makam yang dibongkar? Sejauh ini kalau di Sumeneb hanya merubah nama yang dipadatkan, kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah perubahan ini terjadi. Jadi kami bergerak di situ. Kemudian ada lagi yang menuduh ini Laskar PKI, jelas bukan PKI. Kami itu asli santri. Kami mengabdi kepada kiai dan ulama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.